بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Atas penyampaian dan teori seperti apa penyelenggaraan yayasan. Nah, jadi untuk bapak-bapak ibu-ibu, kita masih teori dulu sebelum dulu, ya setelah dulu yang balik dulu masih ada untuk prakteknya. Kemudian sebelum praktek setelah sholat dulu nanti akan dibagikan mana jadi bapak-bapak sama ibu itu dapat di masjid dulu untuk makan dan kemudian nanti dilakukan materinya secara praktek setelah sholat dulu. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk dari peserta penyelenggaraan jenazah saat pelatihan, yaitu yang pertama ada pertanyaan tentang yang hal-hal yang dilakukan di kuburan seperti bagaimana hukumnya mengaji di kuburan saat masuk mayat, kemudian bagaimana hukumnya duduk dan partisipasi di kuburan, kemudian juga katanya bagaimana hukumnya menyimpan mayat di rumah untuk menunggu keluarga. Mungkin bisa jawab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya mengaji di kuburan saat memasukkan mayit? Sahih tentang mengangkat mayat memasukkan ke dalam kuburan. Saya baca ini dulu tebal, saya baca ini yang tipis, saya baca lagi yang tanggung, ada lagi yang lebih tebal dari ini, ada lagi yang lebih besar dari ini. Ternyata saya tidak temukan itu mengaji, kita memasukkan ke kuburan. Yang saya temukan itu Bismillahi wa millati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, masukkanlah mayat itu ke dalam kubur. Yang disunahkan mulai dari kakinya turun. Sebab inilah yang sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada orang ngaji, sudah orang yang tanya, ternyata tidak berdalil, tidak berdalil. Bahkan saya tadi dulu pernah boleh, para kursus orang saya tinggal di tengah, ditanya tentang ini, saya angkat dalil-dalil tentang pelarangan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik dari Al-Quran maupun hadis. Lalu kemudian saya berbalik mana dalil mengaji sunnah. Apa yang memang itulah tadi orang yang ini bukan ini yang saya katakan. Jadi sampai pada hari ini saya tidak menjumpai jadi baik buku kecil, buku yang di kantong, buku yang tebal, yang lebih besar, yang lebih tebal lagi, saya tidak temukan mengaji. Yang ada Bismillah wa millati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, masukkan ke dalam hati. Saya nomor susah. Islam ini tidak susah. Salaman kepada ilmunya. Mati masalah keluar kata tidak mau. Jadi kenapa? Bahkan ada ulama mengatakan haram hukumnya ngaji di kuburan. Ini saya sudah katakan. Ulama bersama. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya duduk dan pakai sandal di kuburan? Sunnah masuk kuburan itu lepas sandal. Kenapa? Perhatikan dalilnya. Bahwa halakul jinna wal insa illa liya'budun, tidak diciptakan kamu wahai jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan, wa ma ataakum rasul apa yang dibawa Nabi diperlihatkan kepada kalian, dicontohkan ambil ini. Dan ternyata Nabi melepas sandalnya ketika masuk di itu. Jadi sunnah. Kenapa? Kalau tidak dilepas sandal artinya latihan pahalanya sedikit, hilang pahala satu. Sementara kita diperintahkan untuk beribadah. Dan apa yang datang dari Rasulullah itu adalah ibadah. Jadi disunahkan. Juga tidak perlu seperti sunnah.
yang selanjutnya, bagaimana hukumnya menyimpan mayat di rumah untuk menunggu keluarga. Ini sebenarnya ya telah dibahas banyak oleh ulama. Kalau kita mengikuti dari 3 hal yang diperintahkan yang percepat, salah satunya disitu menikahkan anak, bayar utang, dan segerakan mayat dikuburkan. Ini sahih. Lalu kemudian, kenapa menunggu keluarganya? Ulama menjelaskan begini: ketimbang terjadi pada orang yang tidak diinginkan, si tadi apalagi kemarahan yang ditanam, jangan lupa. Ini kan lebih besar mudaratnya. Masalahnya, maka ulama mengatakan tunggu dulu. Dan karena terjadi salah seorang pelayat mengatakan, nah misalnya 3 hari baru dikuburkan. 3 hari katanya baru dikuburkan, 3 hari. Karena masa bersama sekolah itu, orang tanya kepada sana siapa? Betul tahu? Tidak beberapa ini, pada dia datang dari pasar begitu jauhnya berpuluh-puluh, jauhnya ke karena mengejar itu tiba-tiba dia kecewa. Dan ini bisa mengatakan dengan keluarga dan itu jadi berbulan. Jadi saya paham. Ya saya kira kalau kita ada dalam nabi dan nabi, saya juga siapa itu. Kita biasa itu. Jadi orang yang berilmu itu mengatakan silakan disegerakan, silakan dikuburkan. Tetapi saya dapat tidak hidup tunggu. Yang penting niatnya sudah menelayan. Dan orang yang sudah berniat begini sudah disempurnakan karena dia sudah berniat. Serba. Apa dari masyarakat atau bapak ibu ada yang bertanya seputar tentang perhatian dengan caranya asal? Ya, jadi saya bukan ulama. Saya hanya ditempatkan di bidang fatwa di kecamatan pada hari itu pengukuhan. Sebenarnya saya tidak mau. Kenapa orang? Tapi ternyata ulama daerah mengatakan, MUI daerah mengatakan tidak Ustaz. Ini fatwa ini turunan sifatnya. Apa yang difatwakan ulama dari pusat, provinsi, daerah itu turunan ke kecamatan. Tidak kita ulama sendiri karena bagian dari fatwanya adalah bukti. Baik. Yeah. Siapakah yang siapa yang paling afdal memandikan mayat? Jadi yang saya pernah dapati, yang paling afdal itu adalah siapa yang diwasiatkan oleh mayat. Kemudian turun-temurun keluarga terdekatnya. Siapa bapaknya? Bapaknya kalau laki-laki, ibunya kalau perempuan. Iya. Dan tentu di sini adalah kalau dia tidak mampu, karena tidak semua orang yang makanya kita adakan seperti ini supaya kita bisa mampu semua melakukan ini. Kalau dia tidak mampu maka tentu dicari ahlinya, tentu orang-orang yang pakar dalam melaksanakan penyembelihan jenazah. Karena kita ingin jenazah kita itu benar-benar diselenggarakan dengan sunnah. Dan yang kriteria diselenggarakan dengan sunnah pasti dia bersih, suci. Ya karena mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ini yang saya pernah dapat. Ini ternyata boleh. Yang belum balik, saya pernah dapat. Boleh. Itu bukan dalil, tapi pendapat ulama. Dan saya bukan berkata, sama sekali tidak. Tapi saya pernah dapat kemuliaannya. Artinya berbalik. Kemudian, saya juga pernah dapatkan ini di suatu kondisi apabila semuanya laki-laki dan hanya perempuan yang meninggal, maka tidak wajib bagi
Ya, ini saya dapatkan, ya, maaf, ini bagi imam, inilah sebagai bukti bahwa syariat ini bukan akal. Kalau sekiranya kita mengatakan akal, tidak akan bersih, tidak bersih. Tapi di mata Allah suci, suci pasti bersih. Sama dengan ketika kita junub dan tidak bisa menyentuh air, maka dibolehkan tayamum. Akal pasti tidak menerima bahwa itu bersih. Kenapa? Ya kita suci, tapi di mata Allah suci karena dibolehkan sholat. Ya segera. Ya. Baik, kita lanjut pertanyaannya Bapak-Bapak itu masih ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukumnya makan di rumah duka dan melakukan acara 3 hari, 7 hari, 30 hari, 40 hari sampai 100 hari. Dan kemudian yang kedua, bagaimana hukum azan atau mayat di dalam kubur, azan mayat di dalam kubur. Ya, ini pertanyaan ini terkadang mengundang perdebatan. Ini mengundang perdebatan. Tapi ya mudah-mudahan ini bukan ujian buat saya. Ini sudah. Ya, insya Allah. Ya. Namun sebelum saya jawab, kembali saya memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukum makan di rumah duka dan melakukan acara 3 hari, 2 hari, 30 hari, 2 hari, 100 hari dan lain-lain. Tentu saya akan bacakan dulu beberapa ayat. Menyebutkan la sayuti yang murad dengan Al-Quran, apa yang ada di dalamnya itulah menjadi. Ada orang yang membaca Al-Quran menafsir dengan akal, tidak melihat bagaimana Rasulullah SAW menjabarkan ayat itu. Sementara Allah mengatakan bahwa lihat Rasulullah, contohlah kepada Rasulullah SAW bagaimana Rasulullah menjabarkan ayat itu. Kalau Rasulullah melakukan itu berarti itulah makna ayat yang kamu baca. Tapi kalau Rasulullah tidak melakukan, sudah pasti bahwa kamu yang salah. Kenapa? Tidak mungkin kita lebih hebat dari Rasulullah SAW. Sekarang saya tidak baca dari ini, tapi mari kita membuka wawasan menggunakan akal, kecerdasan kita. Mati Khadijah pada masa Islam, istrinya Nabi Khadijah mati di masa Islam. Di masa Islam, adakah pernah para pentaksiah 3 hari, pentaksiah 2 hari, pentaksiah di Quraini Eksamano yang mengatakan bahwa Khadijah waktu meninggal Nabi taksiah 3 hari? Ini satu, tidak pernah ada sampaikan karena memang iya. Mati Ibrahim, mati Ruqayyah, mati Al-Qasim, mati Al-Baidah. Anak-anaknya mati. Anak-anaknya mati Rasulullah. 7 anaknya, tinggal Fatimah yang tersisa. Sekarang pertanyaannya, adakah yang pernah menyampaikan yang selalu taksiah itu bahwa di salah satu anaknya itu Nabi pernah taksiah? Sementara Al-Quran mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang sebaik-baiknya, contoh yang paling baik ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Liman kana yarjuna. Jika kamu ingin selamat, maka ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertanyaannya, dari ketujuh keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling dekat, anak dan istrinya meninggal, ada para pentaksi yang menyatakan bahwa salah satu anaknya Nabi pernah taksiah 3 hari, Nabi pernah taksiah 7 hari. Kalau kita mengatakan ada berarti ada hadis. Tapi kalau kita mengatakan tidak ada, kenapa kita lakukan? Ya, ini akal cerdas. Tapi saya tidak mengatakan sama dalam taksiah, saya tidak katakan itu. Hanya kita
menggunakan tadi dengan akal cerdas, bukan mengikuti ustaz, bukan mengikuti dia, tapi mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang itu bagus, kenapa Rasulullah tidak melakukan? Itu ada sebagian yang mengatakan begitu, ada sebagian mengatakan tidak, ini kan bagus. Sebenarnya pertanyaan kedua, siapa yang membitasnya? Apakah manusia atau ahli mayat? Yang ketiga, kata para sahabat, orang yang berkumpul-kumpul memakan minum di rumah ahli mayat adalah merakitah. Maka para sahabat mengatakan, haram berkumpul-kumpul di rumah mayat ini, kata sebagian. Ada sebagian yang melakukan. Sehingga pertanyaannya, apakah kita mengikuti kiai atau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi terserah kita. Jadi jawaban ini terserah kita. Kalau Rasulullah tidak pernah melakukan, apakah kita akan melakukan? Karena kiai melakukan. Apakah kita mengikuti kiai atau mengikuti Rasulullah? Di sini saya mengatakan terserah kita. Kalau saya pribadi mengikuti Rasulullah. Selanjutnya, tadi jawaban dari Ustaz. Pertanyaan bagaimana hukumnya azan mayat dikubur? ya, yang terakhir ini, alhamdulillah, telah selesai. Bagaimana hukumnya azan mayat di dalam kubur? Pertama saya membacakan beberapa ayat, satu ayat kita membaca dalam surah Al-Hujurat ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasul. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ketika Allah tidak suruh, ketika Rasul tidak mencontohkan, jangan mendahului. Pertanyaannya, adakah hadis yang kita dapati bahwa orang yang dimasukkan ke dalam kubur diazankan? Kita sudah sampaikan tadi bahwa dalil yang sahih memasukkan orang ke dalam kubur adalah Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang menjelaskan tentangnya, man ahdatsati amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal mengamalkan suatu amalan yang tidak pernah kami contohkan, kata Rasulullah, tidak pernah kami contoh, fa huwa raddun. Tidak bisa tertolak. Ini tadi yang saya katakan. Ini hadisnya sahih Bukhari Muslim. Man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang membuat-buat, mengada-adakan aturan yang kami tidak pernah contohkan kepada mereka, baru maka tertolak. Ini hadis sahih. Tapi sekiranya ada yang kita melakukan itu kan kembali. Karena sampai sekarang saya tidak dapat, tapi banyak di antara keluarga saya, keluarga sendiri yang diasankan, sampai keluarga saya mengatakan menyesal nanti, tidak itu pun ada selesai. Saya kasar begitu. Tapi ini tidak boleh diadakan perdebatan. Ini kembali kepada kita. Setelah sampai dari kepada kita, tinggal kita terserah mana yang kita mengikuti para ustaz yang melakukan atau mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Betapa banyak orang mati disebutkan Rasulullah SAW, tapi kita tidak pernah dapati dari tentang azan. Apa hukumnya? Kita dipikir ahdas, artinya sesuatu yang dibuat oleh manusia pada hari ini. Ya sekiranya ini Ustaz. Bawa perhatikan itu cara penggunaan mayat dengan ubah ini mudah perlahan. Satu, senyumnya kita lihat itu kepala duluan. Bagaimana hukumnya itu? Kedua, istilah di sini namanya makasur. Hukumnya dan nanti ada apa namanya tanah udah sentuh bagaimana dan di dalamnya itu sudah ada sebenarnya tidak ya ada dasar
pertama tentang cara pengelolaan mayat. Biasanya saat ada yang menemukan mayat itu bukan kepalanya, tapi jenazah duluan kepalanya pada saat dikenal. Bagaimana dasar hukumnya Ustaz? Kemudian yang kedua, si besar manusia jenazah namanya makhluk. Kemudian biasanya ada yang mayat tanah, mungkin kepala terus di gigi atau bagian wajah atau bagian tubuh dan jenazah tersebut. Bagaimana dasar hukumnya Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertanyaan pertama. Ya, kita perhatikan. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, cara menurunkan mayat kepada kepala keluar. Ya, tadi saya katakan dari arah kaki, maksudnya dari arah kaki dari selatan kepalanya yang keluar. Pas, ya, itu sudah sunnahnya. Sunnahnya. Ya kan? Ya, itu sudah sunnahnya. Ketika mayat sudah selesai dihadapkan ke kiblat, dibuka tali pocongnya, ada yang tidak buka tali pocong, ada yang tidak buka. Dalilnya saya pernah tanyakan, saudara kita di ADI tidak ada buka tali pocong. Saya tanya, kenapa kita tidak buka tali pocongnya? Kata bahasa saya tanya sana. Dia bilang, bisa buka, tunjukkan dari atau dia mana? Memang tidak ada. Nah, saya bertanya ke salah satu ustaz saya, siapa sebenarnya? Karena tidak ada dari Rasulullah, siapa sebenarnya dari sahabat atau tabi'innya melakukan membuka dari pojok? Ternyata Umar bin Khattab. Tapi kesahihannya saya tidak tahu. Tapi semua buku yang kita baca, semua dibuka tadinya, tapi tidak disebutkan dalilnya. Tidak. Baik, yang pertanyaan tadi, yang tentang tanah yang di depan tiga. Ya, sebenarnya itu tidak ada peraturannya bahwa apakah disimpan di pipi, disimpan di perut, tidak. Tapi ternyata sunnahnya ketika tanah sudah diturunkan, maka siapa saja yang boleh mengemas tiga tanah membuang ke bawah. Tidak disebutkan bahwa ditaruh di pipi atau di mana, tidak. Buang saja ke bawah. Itu sunnah. Sunnah boleh dapat pahala. Jadi saya tidak dapatkan haji ditaruh di pipi, apalagi di mulut. Kenapa? Memandikan jenazah itu dibersihkan mulutnya, dibersihkan. Iya, dibersihkan. Jadi kalau dimasukkan lagi tanah, jadi ini akal. Tapi dalilnya yang tidak ada. Yang ada para sahabat mengambil tanah tiga, kemudian berbuang ke bawah. Sunnah. Saya kira ini yang saya dapat. Walau Jadi masih ada beberapa pertanyaan. Bagaimana hukum bakar mayat di kuburan? Iya, saya tidak hukumkan ini, saya tidak hukumkan. Iya, ada sunnah-sunnah kubur, baca salam untuk ahli kubur, bukan sandal. Sesudah dikuburkan, kata Nabi, silakan berdiri, bukan duduk. Ini perhatikan catat ini, bukan duduk, berdiri. Silahkan berdiri dan mintakan doa untuk mayat yang ada di bawah ini, untuk dikuatkan hatinya menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Itu sunnahnya. Setelahnya habis. Sunnah kedua, selalu kita lihat apa yang diambil untuk kuburan adalah mengetahui bahwa itu dia. Ya, nanti kita disebut sehingga setelahnya ya tafakur, perbaiki
Saya kira ini jawabannya. Iya. Sebagai besar, bagaimana hukumnya membangun kuburan atau mempertahankan? Silakan jalan-jalan ke neraka. Bagaimana hukumnya membaguskan membangun kuburan? Silakan jalan-jalan ke neraka. Dia adalah paling saudara kita dari agama lain. Dan kemudian terdengar di telinga saya langsung tak kesana langsung. Mereka berkata, indahnya kuburan orang-orang. Inilah orangnya, bukan dia meniru orang lain. Sementara Nabi mengatakan bagi kaum ini bahwa barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia adalah golongan. Ya, silakan lihat kuburannya orang Ibrani. Siapa yang biasa di tanah suci, tidak ada kuburan yang dibangun, semuanya batu biasa. Batu biasa. Padahal dia adalah ahli surga. Padahal tidak tahu lagi kita. Kemudian saya bagaimana hukumnya meninggalkan kuburan misalnya Iya, ini pembahasan bersama memindahkan kuburan kalau memang sangat dibutuhkan, dan ternyata ada ulama yang boleh memindahkan kuburan. Kalau memang itu tempatnya masalah, dan ketika kita di situ akan bermudarat jangan sampai didekati sana kemari karena sudah tidak memungkinkan. Iya, yang saya pernah baca. Jadi masih ada tiga sekali. Bagaimana hukumnya menaruh makanan di dalam kamar untuk keluarga yang sudah mati di bulan Ramadan? Pertama, ini yang dimaksud muhdasah, menambah-nambah. Ya. Bahasa yang ada di Al-Quran Al-Badi'u. Itu bahasa tidak di Al-Quran itu dan di hadis. Di hadis itu selalu disampaikan di Al-Quran. Tetapi hanya tidak itu bahasa kita. Dia adalah bahasa Al-Quran dan hadis. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Apa yang dimaksud dalalah? Al-Badi'u samawati wal ardh. Tuhan itu menciptakan, Allah menciptakan dunia sebelum ada contoh. Maka orang yang membuat sesuatu itu sebagai tidak ada contohnya. Sudah kita baca tadi dalilnya. Bahkan Nabi mengatakan perlu tidak dalam fitnah. Kata siapa itu? Kata Nabi di dalam neraka. Jadi beda itu bukan kecil karena diancam neraka. Bagaimana hukumnya menabur bunga dan menyiram air memakai cireng tidak ada secara kubur? Jadi tantangan bagi saya kalau pergi ke kubur disuruh kasih masuk mayat, dibendungkan baik, tidak supaya saya tidak akan serta habis. Kenapa? Karena hikmah di balik itu adalah supaya terseret tangan ke bawah. Jadi tidak ada salahnya. Jangan kita membuat tahayul yang mengatakan sebenarnya habis. Ini tahayul sesuatu yang dibahasakan tapi tidak begitu. Jadi menumpahkan ayat sebenarnya itu adalah supaya tanah terseret ke bawah. Yang saya baca, ini yang saya baca di kitab Al-Majas atau Tinas. Jadi tidak ada. Kemudian menabur bunga silakan ketuanya, silakan lihat agama lain. Itu yang dilakukan oleh agama lain. Kemudian kita mengikuti. Jadi silakan buka-buka ada jenis ini. Tak satu yang kita dapat, yang besar ini tak satu yang kita dapat bahwa di antara orang yang meninggal terdahulu dari para sahabat, orang-orang tadi tidak pernah mendapati ada bunga. Tidak pernah kita dapatkan ada bunga. Ya mudah-mudahan kita jangan dalam pendidikan apa? Inilah namanya bersatu. Artinya bercontoh kepada agama lain. Ya. Sekira sudah harus selesai. Menyembeli itu ada empat. Menyembeli ada empat. Pertama, kata Nabi, "Awlim bisati." Menyembelilah kamu dalam
joget seolah-olah gembira karena nanti neneknya. Sampai dia protes sama potong. Bukan. Jadi yang kedua memotong karena nazar. Artinya sebagai contoh, kalau anakku selesai ini sudah, saya mau untuk kurban yang paling besar temannya, dipanggil sama para jamaah, dipanggil sama satu kampung untuk makan, boleh. Itu boleh. Yang ketiga, Idul Kurban. Yang keempat, kelahiran anak, itu namanya atika. Selebihnya ini dia masuk kategori mengada-ada dan musyrik. Musyrik. Kenapa? Inna salata wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Sesungguhnya ibadah sembelihanku hanyalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hanya karena Allah yang perintahkan saya sehingga saya lakukan. Sementara menyembelih selajarinya dua, membuat dan musyrik. Karena ibadah, karena penyembelihan itu adalah ibadah makhluk. Ibadah yang ada contohnya dari Rasulullah SAW. Terima kasih Ustaz. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir sebelum kita memasuki praktik dari pelatihan penyelenggaraan dewasa. Jadi Tidak apa-apa, jam duhur 12.15 itu Pak. Yang kami tanyakan ini adalah prakteknya tayamum. Karena banyak kita ini belum memahami caranya tayamum. Namanya dari Yunus. Jadi prakteknya itu tayamum. Apakah 2 kali diusap itu atau 2 kali atau 6 kali? Ini yang mencari. terima kasih. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir Pak, karena mendekati waktu sholat zuhur. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana tentang praktik tayamum? Apakah bisa 2 atau 1 kali diusap pada saat tayamum? Jadi praktek tayamum itu bisa kita lihat di dalam taharah. Kita taharah itu tayamum cukup menepuk tanah, lalu kemudian karena tanah biasanya begitu. Ulama mengatakan bersihkan dengan ini, kemudian usap muka wajah, tidak diselutkan di situ. Tidak disebutkan di situ 2 kali 3 kali, tapi usap. Iya, usap. Kemudian mengambil kedua tangan. Ada juga yang mengatakan langsung sini. Ya, ada yang mengatakan. Jadi ini terserah kita. Yang sahih wajah dan tangan. Selesai. Iya. Sah-sahnya niat. Iya. Kalau Terima kasih. Ya, begini Ustaz. Pernah terjadi di keluarga saya Ustaz, ada yang kesurupan roh keluarga yang sudah meninggal. Bagaimana hukumnya Ustaz? Mohon dijelaskan Ustaz. Jadi pertanyaan dari kakak, biasanya memang kalau ada orang yang telah meninggal, ada biasa terlalu datanya dari orang yang meninggal atau dari rohnya kan sakit atau dirinya. Bagaimana penjelasan itu? ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Berbicara tentang roh, saya hampir setiap hari berbicara tentang mereka. Berbicara di kampung, berbicara di Islam, berbicara di waktu, berbicara di muhadara, berbicara di muhadara hukum. Hampir setiap hari berbicara ini. Hampir setiap hari. Jadi sebenarnya kalau saya begitu, orang yang sudah meninggal itu, begitu Ustaz? Keras sudah. Jadi orang yang sudah meninggal itu ada sejenis wajah yang persis dia tinggalkan, memang ada. Karena setiap manusia itu kan namanya jin kari. Jin kari ini adalah jin yang senantiasa mengikuti
kita, tapi jin itu adalah jin kafir yang senantiasa selalu membisikkan kepada kita keburukan. Dan jelas dalilnya dia di dalam surah Asy-Syams ketika Allah mengatakan ma'alama fujura wa taqwa diturunkan kepada kalian ada dua jalan, satu keburukan, disitulah setan, dan yang satu adalah kebaikan. Kadang-kadang mukmin sungguh beruntung orang yang meninggalkan keburukan itu dan masuk kepada kebaikan. Adapun yang merasuk itulah jin karinya, setannya terkadang datang menyerupai dengan dia dalam mimpi, betul itu dia yang datang. Tapi jangan kita ikuti apa yang dikatakan karena sesungguhnya dia setan. Jelas dalilnya, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya dia itu hanya memerintahkan kamu kepada keburukan pasti. Sesungguhnya dia hanya memerintahkan kepada kalian adalah kekejian pasti. Wa an taqulu 'alallahi, dan terkadang dia berbicara tentang Allah padahal dia hanya tahu. Siapa yang bilang itu? Silakan baca dalam surah Al-Baqarah. Jadi memang ada satu kesukupan oleh rasakan itu. Ini nama Allahnya. Jin itu. Ya. Dalam apa ini ada orang yang punya sini Nina, Nina dan Nina. Musuhnya. Iya, musuhnya itu datang. Ya sekira-kira itu. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut nanti praktik setelah dulu. Ibu Bapak bisa tinggal dulu istirahat. Ada beberapa sebelum setelah dulu kita masih akan makan dulu. Jadi ada yang dibagikan makanan Bapak. Jadi mungkin bisa dicoba dulu Pak. Terima kasih Ustaz untuk tadi materi penantangan tentang kita dulu. Ya, baik, kita lanjutkan apa yang kami paparkan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf yang belum tercover semua, sudah pasti tidak bisa tercapai satu hari. Yang berbicara tentang ini sangat panjang. Ya, memang kita punya jenazah ini sangat panjang, sehingga kita cukupkan dulu sampai pada hari ini. Insyaallah yang lain kali kami kita akan kembali mengulas ini yang masih belum terselesaikan. Dan kami akhiri sebagai kaum mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah sakaratul maut, maka kita membisikkan ucapan la ilaha illallah. Jadi kita perhatikan, kita ajak berdoa ki, berpuski, perbaiki diri kita, tobat ki. Ini kata-kata yang bisa menyebabkan sakaratul mautnya mudah. Ya, karena orang yang berdosa, apalagi orang yang tidak mau bangun kalau sudah dengarkan suara azan, tidak tahu ngaji, salah satu yang bisa memberatkan kita sakaratul maut. Ya, jadi sekarang ya, kita talkinkan, ya, tidak apa-apa didekatkan ke telinganya dengan ucapan la ilaha illallah sambil memperhatikan. Kalau memang dia tidak bisa berbicara tapi ada isyarat bahwa dia sudah ucapkan, maka di-stopkan. Maka yang lain jangan sekali-sekali ada berbicara sehingga orang ini mengikuti pembicaraan itu. Karena dalilnya tadi, siapa yang mengakhiri hidupnya di dunia dengan ucapan la ilaha illallah, mengakhiri, sehingga jangan ada berkata-kata lain, ya, kecuali yang membisikkan. Makanya yang dekat-dekat di orang sakaratul maut itu adalah orang-orang yang berilmu, jangan sembarang. Setelah kita sudah membisikkan dan sudah ada isyarat dia mengucapkan syahadat, maka kita diam sambil menunggu proses kematian. Di dalam hadis disebutkan bahwa kata Nabi SAW bahwa orang yang mati matanya mengikuti dicabut rohnya. Makanya kita dapati bahwa orang yang mati itu jangan lagi berangan-angan mengatakan bulan mata berarti bulan bersama, bukan. Ya, memang sudah begitu.
Iya, sudah begitu apa namanya? Sudah rumus itu bahwa orang yang mati rohnya itu matanya itu mengikuti roh yang keluar, berarti roh keluar di atas dan mata ke atas. Dan setelah selesai dan kita sudah yakin bahwa orang ini mati, bukan mata. Orang ini mati, tapi jangan di itu orang lain, bukan jangan. Ini cuma mau dipraktek ya, bukan dulu mata tak, ya menghadap ke atas. Setelah kita yakin bahwa sudah meninggal, tanda-tanda orang meninggal kan sudah pasti kita ketahui bahwa dia biasanya dingin. Setelah sesak tadi, setelah sesak lalu kemudian terkulai itu sudah mendengar bahwa dia mati. Kemudian ada nadi yang tidak sudah bergerak, kaku dingin, itu tanda-tanda mati. Lalu kemudian mata ditutup, mata ditutup. Setelah selesai ditutup, ini diremas-remas. Diremas-remas memang jangan kaku diremas-remas susah itu. Ya, kalau dikasih begini tidak mau lurus. Lurusin tak penting. Tapi sebelum di lembek-lembekkan semua persendian, ini hikmahnya agar supaya ketika nanti kita mandi itu mudah dibersihkan. Semua disalam tangan, diremas-remas, kemudian setelahnya ditutup. Ini sudah biasa namanya, ditutup. Kemudian ini tintis yang dulu ambil batu bantal supaya ini jangan tumbuh, karena orang meninggal itu ternyata ya, sehingga banyak-banyak kita dapati karena tidak memahami, sehingga ketika meninggal tidak ditutup sini, sehingga perutnya tumbuh. Nah, setelah itu selesai, ini selesai kita singkat. Mulailah dipersiapkan sesuai hadis bahwa ada 4 kewajiban bagi orang yang masih hidup terhadap mayat. Ini kewajiban dan ini adalah hak mayat yang harus kita tunaikan. Sekarang berhubung karena kita ingin pelatihan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan hadis tadi, maka mulailah dekat-dekat dikit karena kita mempraktikkan semua. Mulailah kita mempersiapkan segala seragam prasarananya dulu sebelum diangkat ke tempat mandi. Apa yang kita siapkan? Yang pertama, air secukupnya, cukup untuk memandikan air. Kemudian siapkan 1 baskom untuk kafan baru. Ya, di hadis itu dimandi dengan perasan daun bidara. Tadi sekarang kan ada sabun. Ya, jadi penggantinya adalah sabun. Ini disiapkan. Kemudian siapkan pemotong kuku. Siapkan gunting. Ya, siapa tahu berkumis. Kemudian rapikan kumisnya menghadap kepada Allah yang ketemu mayat. Itu kan tidak disyaratkan dia. Ada pendopan nomor kampung artinya di sini artinya di sini dia jadi daun bidara hari ini diganti dengan sabun. Setelah siap semua, kita sebelum memandikan periksa kuku. Ya, tadi sudah disebutkan. Nah, makanya ada kuku dibersihkan. Boleh dipraktikkan. Iya, karena ini terkadang kita. Ayo lihat dulu. Walau saya tidak dapat. Ini untuk tidak menyulitkan kalau sudah diginikan, dan inilah orang yang dekat sebenarnya itu terlambat dikasih tutup matanya karena tidak tahu. Sama dengan meremas persendian. Kalau terlambat itu susah dikatakan. Ya, sama dengan karena terlambat susah. Itu sebenarnya kalau orang mati ya ya selesai ya, misalnya ya kita pakai Ustaz ya, Kalau tidak ada cukur, tidak ada ini. yang dari soskes sampai sini ya,
Sos ke sini sudah paham sekali, sudah sering. Sama-sama dari sos ke Pangandaran. Oh, iya. Bagaimana di Kampung Baros? Ditunggu, kemudian didapat dalam satu posko. Ini sarana prasarana mandi yang bayar. Kemudian setelah dibersihkan, kulit-kulitnya tadi sudah dipotong, kulitnya sudah diperbaiki, sudah gagah sekali. Kemudian silakan angkat. Jangan diangkat juga. Ini anggaplah di tempat mandi. Ataukah mau dijelaskan bahwa mengangkat mayat itu jangan sekali kita mengatakan tidak boleh angkat si bali-bali ada di situ ada di sini, jangan pakai itu karena memang tidak ada dalam hal itu bahwa mayat diangkat hanya dari sebelah, ya kan? Tempat mandi biasa atau ada juga orang yang ada juga orang ini, tapi ini harus dibuang. Artinya ada orang yang tidak mau kalau tidak ambil batang ngamuk. Pisang ya, diriwa. Ya, sebenarnya itu kan hanya memudahkan Di bawah sebagian belakang. di bawah belakangnya ataukah di bangku, tapi bukan sebagai keharusan, bukan, hanya memudahkan kita untuk membersihkan. Tapi sekarang ini alatnya semakin canggih karena sudah ada tempatnya, jadi semakin mudah kita melaksanakannya. Jadi Ustaz, walaupun lantai begini bisa juga Yang penting tempat mandinya tidak sembarang orang lihat. Tadi kita sudah sampaikan siapa yang berhak memandikan, menyelenggarakan, siapa yang diwasiatkan. Itu sudah sampaikan tadi. Kalau tidak ada yang kurang terdekat ya. Kalau ada anaknya, kalau ada orang nakal ambil satu dari keluarganya supaya melihat lagi ini orang mati. Jago juga. Biar ditumpai ke dalam bidang lawan juga. Ini anjuran ulama, ambil orang nakal, kasih dia ini. Nah dimandi itu bayar. Kemudian setelah sampai di tempat mandi, kita sudah memulai. Yang sudah dibersihkan tadi, kita sudah mulai, sudah dibuat buku. Kemudian sebelum kita mandikan atau wudu, diangkat, ya, diangkat, angkat saja, ya, angkat 45 derajat, angkat sebisanya. Tidak boleh sama mayat. Ya. Ya, inilah kenapa tadi diganjal, tapi sekarang kan tidak karena ada yang mudahkan. Ini ditindis-tindis lah, dihalus-halus sehingga keluar apa yang ada masih tersisa sebagai kotoran, yang bukan makanan, yang kotorannya. Kemudian direndahkan ini, direndahkan, kemudian diusap-usap dulu sambil disiram, ya, sambil disiram. Ya. Jangan lagi ada yang mengatakan lain, tidak bisa pemulai, siapa mau pemulai, jangan mami, bismillah mami, dengan niat. Jelas dalilnya, innamal a'malu binniyat. Perbaiki saja niatnya, keikhlasan ada karena Allah, karena ibadah ini. Ya, ibadah ini. Rugi kalau tidak ada niat. Ya tidak ikhlas ki. Apa nak terpaksa di dirinya karena tidak ada orang, terpaksa tidak ada kerja. Tidak ikhlas. Ya, jadi niat dan keikhlasan. Sambil di usap-usap ini biasanya ada keluarganya, anaknya kan yang bersihkan di bawah. Kalau ada salah seorang di antara kita yang dipercayakan untuk memandikan, silakan masuk juga. Tapi kalau tidak ada sebenarnya jangan. Kalau keluarga tidak kasih dimandikan berkali-kali. Ya, jadi mengatakan salah orang yang pernah belajar karena biasa begitu di kampung-kampung ini. Nah kasih di ya, itu tadi saya bilang itu kan suruh nanti capek dia bilang banyak salah itu padahal sudah dipelajari. Iya, jadi kasih keluarganya bahwa bisa juga tapi saya itu insya Allah saya kerja sesuai sunnah, bekerja sesuai sunnah. Setelah diulas, ya ada keluarganya yang memegang di bawah mulutnya, membersihkan semua paha-pahanya, tapi alhamdulillah karena alat sekarang tidak sampai kotor semua. Bagusnya sekarang. Ya. Ya, jadi sebelum dimandi nanti dulu. Ya. Ya, jadi pakai sabun sampai ditumpah. Silakan Ustaz, berhenti. Iya, ada yang kosong di bawah. Masuk di sini. Kita sedikit.
Ya, kata sih. Ya, bagi siapa nih? Ya di itu Pak Ustaz. Jadi bagusnya juga itu Islam. Ya, yang paling bagus itu Islam. Ada saya kecil itu satu lagi teori. Kalau selang itu bagus sekali, tidak tiba-tiba ya, jadi tinggal di patung saja sampai bersih. Jika sudah bersih, dianjurkan ditutup lubang dubur. Dianjurkan menutup lubang dubur dengan kapas yang sudah disiapkan. Namun sebelum ditutup, yakinkan kepada keluarganya yang membersihkan di bawah, apakah memang sudah betul-betul bersih. Artinya bersihnya di sini sebagai tanda bersihnya tidak licin. Tidak licin. Karena kalau kotoran keluar dari dalam juga licin, sabun juga licin. Makanya untuk bertanda bersihnya dia sudah tidak licin. Insya Allah sudah bersih. Kalau ada yang mengatakan tak apa-apa, itu sudah bisikan setan itu. Yang penting keluarganya bilang yakin bersih, maka ditidurkan kembali. Jadi sudah bersih, alat kelamin juga dicuci, alat kelamin. Namun tidak begini modelnya. Kalau di gambar buku saya itu ditutup sampai lutut dan dada. Tapi di kampung banyak tidak mau. Ini nama susah itu. Di kampung itu intinya di sini supaya dapat si takjing itu. Intinya di sini kita mau bersih. Ya kembali bisa jadi bersihkan kalau tertutup biar nih daripada si takjing ke orang biasa itu si takjing ki. Nah, tanuan di mana tuh? Bukan kayak busa pi. Kayak busa pi. Ya, maka ini ini tidak disyaratkan kain busa. Ya, kain apa saja. Ya, kain apa saja ditutupkan. Yang penting tertutup aurat. Aurat laki-laki itu sampai lutut, kemudian aurat laki-laki di atas adalah sampai pusat. Maka ketika ini sudah tertutup, maka tidak ada dosa bagi kita. Makanya diambil orang-orang nakal biar satu atau dua untuk melihat itu bahwa inilah keadaan kita belum mati. Tidak boleh lebat. Ya, ini dianjurkan ulama. Tangannya dilipat, ya. Yang sebelah kanan di atas, ya. Bersedekat sama dengan orang sholat. Maka sekarang karena kita mau wudhu maka dipisah. Ya tadi karena sudah di lemas ini maka inilah hikmah kenapa orang mati begitu masih lembek orang mati di gerak-gerak kami supaya tidak keras nanti, ya tidak kaku. Maka dipisahkan ini. Silakan Ustaz ditumpah dan diuduk. Ya. Yang mau praktek, kasih siapa mau praktek? Belum bisa. Kasih belum bisa. So di situ sampai seperti berwudhu. Ya ditimbang. Kasih nasi. Siapa mau praktek? Kasih belum di sini. Belum bisa. Iya. Artinya diuduk seperti uduknya salat. Iya, uduk salat. Bagaimana kalau kita beruduk salat? Yang penting tiga kali Ustaz. Tiga kali. Yang perlu kita pahami bahwa uduknya Nabi itu tidak banyak. Dikasih masuk ya tadi mulut kita. Setelah ini kan sudah selesai kiri kanan. Air yang digunakan kalau uduknya Nabi itu secukupnya ya tidak banyak. Iya, tidak apa-apa. Yang penting basah. Semuanya basah. Harus timbangan ini punya. Tidak, yang penting basah. Iya. Sedikit. Iya, beruduk. Iya, beruduk. Mau salat itu kan tidak banyak air. Sedikit dikasih dalam. Karena uduknya Nabi itu tidak banyak pakai air. Iya. Masalahnya di mulut. Kemudian yang di mulut, perhatikan yang di mulut. Kita ambil kapas. Kita ambil kapas, namun sebelum diuduk kita perhatikan giginya kalau kotor bersihkan dulu dengan kapas. Bersihkan dengan kapas. Bersihkan gigi. Ya, boleh pakai kapas sampai bersih. Kemudian ya, sekarang kita uduk cukup diginikan, dibasahkan kapasnya. Sempurna 10 kali. Iya. Tapi kalau kita pakai yang sunnah 3 kali. Iya, 3 kali dibasahi. Kemudian setelahnya sebagaimana ketika kita ke wajah
Yang wajah itu perhatikan, ketika kita ambil air ke wajah, itu benar-benar disapu, digunakan telinga juga tuh. Iya. Ujungnya orang hidup, persis. Bagaimana ketika kita berwudu? Kalau kita mengatakan yang sepati, terserah. Kalau di kepala lebih, tapi yang paling sahih itu disapu. Jadi sekarang, ya kayak begini, ya disapu kita di belakang sini, ya dibersihkan 3 kali. Kemudian masukkan tangan ke hidungnya, hidung, bersihkan hidungnya, Ustaz. Itu sunnah itu. Ya, setelah selesai maka tangan ke berpindah duduknya salah kan tidak ditutup begitu. Ya terserah kita karena ada orang yang duduk begini. Ya, tapi kalau kita duduknya memang langsung disapu kepala ke belakang sampai diulang ke depan. Silakan Ustaz. Iya, itu caranya. Dia kasih kembali ke telinganya. Selesai Ustaz. Kemudian dibersihkan Ustaz, dibersihkan. Selesai 3 kali boleh. Sudah selesai. Inilah cara wudhunya orang mati. Jangan khawatir. Dalilnya sama. Wudhunya orang mati itu sesuai dengan wudhunya orang sholat. Jangan kalau ada orang betul-betul begini. Ada itu. Panas kepalanya itu. Padahal kalau dia wudhu tidak begitu. Diperbaiki. Kenapa ya? Ada ya. Selesai, siapkan kain kapannya, kanan-kanan. Yang mau memandikan, yang mau menggosok, pegang sabun. Silakan di tempat kanan Ustaz, sambil digosok. Dari kanan. Tidak dikatakan dari kepala. Pokoknya dulu kanan. Sambil digosok Ustaz. 3 kali dulu, stop. Sudah disiram lagi. Sambil digosok Ustaz. Jangan bilang 3 kali, biar begini. Sambil digosok Ustaz. Gosok Ustaz, gosok karena ada lagi satu. Ya dibersihkan. Kemudian dibalik. Dibalik. Kanannya dulu, nah kanannya ditumpang. Kanan. Jadi harus balik ke kiri. Karena kalau dibalik ke kanan. Sunnahnya Ustaz. Dalam sunnah. Selesai, balik ke sini. Disiram lagi. Secukupnya. 3 kali Ustaz. Sampai digosok. Masih banyak sapunya sini Ustaz. Sini sudah bersih. Gosok-gosok ini kan sapunya. Berapa Ustaz? Ketemunya. Nah ini penutupnya. Ini penutupnya sekarang. Ini yang tutup aurat tuh ini. Kalau ada orang yang begini, misalnya, ini kan di kampung biasa, harus ke sini. Kalau nanti stucknya menunggu, yang penting tutup jangan kelihatan apa. Kalau lebih aman di paling begini, karena kalau begini, sering aku kerjain nang ngomong yang asal. Tapi kalau begini, jadi kita pakai ini. Tapi kalau keluarganya tidak perlu disegakkan. Ya. Selesai. Bersihkan. Hati-hati. Siapa datang? Kalau bangun mayatnya.
Bang banyak kemarin. Bagaimana Ustaz? Bersih, wajahnya sudah disabuni. Sudah. Belakangnya balik kemana? Sudah Ustaz. Jadi sunnahnya 3 kali, boleh lebih sampai sesuai yang diinginkan. Sudah bersih Ustaz? Insyaallah. Bagaimana yang cuci tadi? Yang ditanya itu yang cuci, bukan penyirapnya. Bagaimana? Masih di sini. Bersih. Oke. Sekarang lembab. Gosok di atas. Sudah di belakang tadi itu? Oke, sekarang. Yang kelaminnya anaknya. Ada? Iya, sirat semua. Iya. Bukan bila aja tidak. Diberikan tas-tas tadi. Diberikan untuk boleh. 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 Iya, bila berpaksa. Jadi hikmahnya ini kabur baru supaya bau yang bisa menyengat di asap mayat itu hilang. Jadi fungsinya kabur baru itu. Jangan ada di sana. Oke. Sampai ke bawah di sama-sama. Sekarang telah selesai. Diusahakan penutupnya ini adalah penutup yang bisa menjawab pertanyaan. Karena banyak tadi tidak sebenarnya tidak apa saja. Yang penting dia semua tutup bawah. Kalau di sini tidak masalah karena di atas orang di sini. Terkadang orang yang duduk di sini, tapi di bawah itu tidak. Jadi kalau sudah begini tidak masalah, cuma biasa dan protes keluar. Agar sengaja jadi protes tutup saja. Memang ada yang panjang. Bagaimana Ustaz? Pakai begini. Kalau kita ragu, wudhunya rusak, maka boleh kembali. Tapi kalau kita yakin wudhunya ada rusak, wudhunya tidak rusak karena sudah wudhu tadi, maka boleh tidak wudhu. Sama dengan mandi junub. Mandi junub itu yang disunnahkan adalah wudhu sebelum mandi junub. Ya, bisa dipaham. Sesudah mandi junub tidak disunnahkan untuk wudhu. Kecuali kita ragu rusak baru kita mandi. Jadi ini saya pernah ditanya di rumah sakit setelah selesai penyelenggaraan jenazah, ada pertanyaan, apakah boleh diwudhu kalau sudah dimandi? Boleh. Kalau kita memang tidak yakin bahwa tidak rusak ini, ada perkataan. Jadi kalau ada yang mau pakai bilang, saya mau niat tentang mandi jenazah, terserah kita. Kalau tidak bisa masalah, pakai bahasa bisa niatkan mandi, tapi sebenarnya niatkan itu otomatis itu terbagi di dalam itu ketika kita melakukan sesuatu, tapi intinya di sini adalah keikhlasan. Apakah kita ikhlas melakukannya karena Allah, karena ibadah. Setelah selesai kita perhatikan, setelah selesai sudah ditutup begini, sudah kering, maka selanjutnya siapkan kain kafannya. Kapan biasanya kita pakai atau tetap ada kita pakai makanya dia
ini udaranya satu, tapi kalau tidak di sini dua. Ya, karena intinya di sini di kapal ini tidak kelihatan eratnya. Jadi kalau kecil satu, ya sini. Ya karena yang umum itu nah pakai itu. Di sini tahu. Ada panas juga. Panas. Nah bilang bersambung-sambung orang mati. Iya begitu bahasanya di masyarakat. Iya. Makanya usahakan ya kita berdakwah kepada masyarakat dan usahakan jangan ada perselisihan. Seperti ini bukan jadi disambung ini. Ya. Yang di kepala tidak usah disambung, yang di kepala dengan di kaki. Ya, ini di kaki. Ya, ini di tengah biasanya disambung, di tengah sampai di dada. Jadi dua yang disambung. Dua yang disambung biasanya. Bagaimana Pak Ustaz? Berbicara tentang payung, ini bukan bagian dari Islam. Ya, bukan. Jadi tidak harus Perhatikan agama Hindu ketika mati, dia pakai begitu. Islam sebelum masuk ada Hindu. Dan itu yang berlaku sampai sekarang. Jadi kita berusaha menghilangkan itu. Tapi bukan mau tampil beda, bukan. Berusaha menyampaikan dakwahnya. Kemudian, jadi dimulai dari diri kita. Ketika keluarga kita mati. Ya kita perhatikan cara membuat atau menyusun perhatikan. Jadi kalau ada orang mengatakan nama Rukam iya ini kan praktek. Tapi di orang mati tidak ribut begini. Ya, marah orang kalau ribut. Ya mana yang satu? Yang satu. Pasang satu satu. Tadi dulu. Kasih sana dulu. Sana sini dulu ke sini. Tidak kasih sana karena ada satu. Dua, kasih dua satu. Perhatian nanti kedua. Pakai dulu. Karena nak dulu orang kalau satu kita pakai. Tidak Ustaz, buka ini. Mau tanda tengahnya Ustaz. Oh. Ini fungsinya dikasih begini Ustaz agar supaya yang muat kalau orang besar. Ya. Jadi kalau begini belum muat orang besar bisa digeser-geser keluar. Tapi kalau belum yakin muat, biar di ujungnya sini tapi dijahit. Dijahit. Itu hanya satu Ustaz. Iya. Hanya satu. Ya, oke. Kenapa diseling begini? Diseling supaya susah untuk tembus. Artinya tidak kelihatan auratnya. Makanya diseling begini. Ya karena kalau searah biasa dilingkar. Masih gampang. Bang mayat. Larian ke jenazah. Ya, jadi inilah cara mempersiapkan kain kapan. Kemudian yang lain bikin pokoknya. Bikin pokoknya. Bikin pokoknya. Ini pokok yang paling Cara mengukurnya siapa? Cara mengukurnya yang begini tadi. Sampai di sini. Ya, oke. Oke. Ya, cukup nih kayaknya. Oke. Saya sudah semuanya prakteknya terus lipat lagi ya, model celana Ustaz. Model celana cowok. Sekali belok, banting kanan. Tidak apa-apa nih. Model celana. habisnya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من yang kanan menindis. Ya, yang kanan menindis. Ini sunnah, Nabi suka yang kanan-kanan. Makanya yang kanan menindis begini dulu. Tangan di bawah kayak ininya. Kayak gitu kayak ininya. Diputar ke kanan, Ustaz. Ke kanan ya. Terus dirapikan. Pak Haji batas ya. Pak Haji batas. Kan ada hidayah. Berarti binakal nanti. Nanti harus rajin sholat. Sudah menjadi mayat. Terus jadi mayat. Dikipar susah. Biar minum. Apa nama ada membuat kami terus dulunya. Ini lagi enggak masalah. Baru ini ada nanti aslinya. Siapkan kamu disolati. Perintah dulu jadwal dilihat. Ya, kita perhatikan inilah cara mengkafani jenazah. Jadi mudah kalau kita selalu kerja. Jadi biasanya kalau sudah kita belajar begini harus selalu praktek. Untuk praktek kita datang ke hormati. Jangan selalu dibilang pahalanya sangat besar. Dan kehadiran kita di dunia untuk menyembah kepada Allah. Jadi rugi kalau datang ke orang mati dan dibalakan mati. Apalagi kalau tidak sholat, tidak sholat tidak salati, tidak nanggalai kuburan, tidak ada dapat. Jadi setelah selesai, tinggal kita buka. Jika
ikatannya, simpul ikatan harus berada di sebelah kiri. Jadi simpul, ya, jangan terlalu dekat apa. Kalau ini sudah sekali ini. Ya, ya di ikat juga. Bisa terbuka. Kesini ini kaki. Rasa Ini mayat kan terlalu kencang. Jangan terlalu kencang. Sabar, sabar. Ya, sini itu ya, ikat, oke. Ayo, wah. Setelah saya mengatakan bahwa siapa yang mendatangi jenazah sampai dia mensolati, maka baginya palahu ajaruhu 1 kira. 1 kira. Kemudian siapa yang mendatangi jenazah sampai dia mengantar kuburan, maka 2 kira. Paling kecil kata Nabi adalah sebesar gunung Uhud. Itulah pahala orang yang mensolati. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwa orang yang datang tanpa sholat, tanpa mengikuti, tidak ditemukan dalilnya bahwa pahala yang kita dapat ikut sholat. Barulah sempurna 1 kira. Mengikuti kuburan baru sempurna 2 kira. Artinya betapa ruginya kita ke orang rumah tidak sholat, tidak juga sholat kuburan. Padahal kita tinggal 6 jam lagi ini. Salat tidak, ya. Salatnya niat ikhlas. Niat dan ikhlas. Bahwa kita akan salat ini imam. Jadi ketika kita disebut sebagai imam, jangan. Kenapa? Mudah. Kalau kita mengatakan kesempurnaan doanya, singkat. Ini doa yang sangat singkat. Pertama kita buat takbirnya, kemudian baca surah. Mudah. Setelahnya itu ada yang turun tangannya, kemudian bertakbir. Ada juga yang tidak turun tangannya. Karena di dalil itu tidak dikatakan turun tangan, hanya dikatakan buan takbir. Ada yang sampai 5, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 9. Jadi terserah kita. Yang kita pakai umum sini adalah 4. Jadi begitu kita buan takbir, baca surah Al-Fatihah. Mau pakai begini, pada takbir kedua boleh, karena memang dalil tidak mengatakan turun tangan, hanya mengatakan buan. Jadi tinggal kita yang pilih mau itu terserah kita, yang penting buat takbir kedua, kemudian baca doa tadi, kemudian setelahnya apa, baca salawat. Iya, baca salawat, kemudian yang rakaat ketiga doa, kemudian yang keempat juga ada, bahkan kita berdoa di situ. Ya kalau saya dapati doa salah satu di situ, doa umum Rabbana, itu saya dapat di dalam takbir keempat. Ya, setelahnya tidak dikatakan pada salam pertama turun tangan, tidak. Hanya dikatakan ya di doa di apa namanya, dalil umum bahwa itu, tapi ada sunnah untuk salam kedua. Tangan ada yang menurunkan begini, assalamualaikum, turun, tinggal duduk. Assalamualaikum, yang ada di dalam tidak begitu, tapi terserah kita. Intinya di sini salam sudah menutup salat. Mau ditambah sunnah, silakan ke kiri. Mau dikasih sunnah, terserah kita. Kalau saya, nanti saya berikan tangan setelah salam ke kiri, baru berdoa. Di sini tidak boleh diperdebatkan karena sama-sama tidak berdebat. Salam ke kiri, salam ke kanan, salam ke kiri, turun tangan kiri. Tidak ditemukan tangan. Jadi kebanyakan orang-orang belajar itu nanti setelah selesai salam ke kanan, ke kiri baru. Sekarang setelah selesai salam ada yang berdoa, Dan saya tidak mengatakan salah, tapi saya tidak temukan hal itu. Dari 15 tahun saya belajar, saya tidak temukan itu. Dan rata-rata alumni dari sana yang belajar, cuma dalilnya umum dia katakan salah kalau saya berdoa sesudah sholat. Itu dalilnya. Tapi dalil dari hadis tidak ada.
tidak ada. Jadi yang saya pakai, yang kita pakai di sini tidak berdosa sudah salat jenazah, karena di dalam salat jenazah itu sudah doanya. Di mana pun ada doa sudah lebih mudah. Ini cara salat jenazah. Betapa ruginya kalau kita datang di orang mati. Masa masuknya nanti masih Nako imam Allah mau baca tidak? Bacaan kita bacaan ini. Rugi kita itu. 6 jam tinggal di rumah tidak sampai. Yang sunnah 3. Maksudnya 3 baca salah sedikit. Iya, yang sunnahnya. Jadi kalau sedikit ini yang saja 3. Kalau baca karena kalau kita pakai ganda kuning pasti bisa dibangun. Sekarang selesai tinggal ya. Ada banyak mengantar Quran kita tidak temukan lagi ketika kita angkat mengatakan la ilaha illallah. Yang ada didapat la ilaha illallah ketika dia mau mati. Itu tidak. Yang ada itu yang dia katakan bukannya dan itu dia mengatakan ya Quran itu macam mana dia kita baca ya maknanya ini sebenarnya Piramboni atau nenek itu akan kaju coba-coba jadi ancang-ancang asal ada kurikulum supaya sekarang inilah yang saya maksud tadi, jangan berkata kalau tidak ilmunya, karena kalau diikuti orang dan menjadi keharusan itu mengajarkan kesesatan kepada orang lain dan dosanya terus. Apalagi kalau potong ayam, musyrik. Jadi karena saat mayat diangkat, saya tanya kenapa malah mati? Karena Nabi 4 jam kurang. Yang tidak akan benar. Aja betul itu. Mau ada ilmu tidak mati pantas tidak sama. Karena ada ilmunya yang tidak mati. Kenapa? Pantas saja mesti. Karena ternyata ilmu tidak mati. Ini berkaitan dengan penyebutan ayat. Jadi ini tidak ada sesudahnya itu. Tidak ada sesudahnya itu disunahkan kecuali dengan mempercepat supaya من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها ayat yang berlainan ini seperti ini modelnya. Kalau masih ada laki-laki maka laki-laki tidak ada lagi. Dijejer dengan ya seperti ini. Kalau masih ada perempuan maka perempuannya seperti ini. Jadi ya boleh. Dengan satu kali kita salat, ya sunnahnya supaya dia duduk, dia Bisa kita cuma lagi sunnahnya apa nana ini? jika laki-laki maka kita tidak salatnya. Jika perempuan dia di tengah perutnya, inilah modelnya. Kenapa Ustaz? Karena ini kan banyak jadi yang dihitung yang di sini. Kan satu di imamnya. Kalau laki-laki dia di bagian kepala, kalau perempuan di tengah, maka ini yang empat. Jadi sudah kita naik ke atas kan ini di sini kan bisa dijelaskan. Tidak boleh tidak boleh begini. Jadi ini cara bersolati jenazah. Tapi naik ini sedikit Oke, kita salat. Kita salat. Boleh. Yang disunahkan sini kalau tidak cukup orangnya kalau bisa 3 ini kursi. Tapi kayak budak ini 2, 1 kira. Jadi kalau tidak sah tidak. Kemudian siapa yang mendatangi sampai mengatakan keburukan dan kemudian maka dia mendapatkan 2 kira. Yang paling kecil adalah huruf begitu.
Ada orang mengatakan pahalanya. Kedua, baca doa yang tadi ada salawat. Yang ketiga, sudah salawat maupun rakaat ketiga. Bagaimana dengan ini? Ada perempuan, ada dominasi lain. Mana yang sama kan? Maka ini adalah selesai pun takbir keempat adalah doa. Ya, boleh ada yang berdoa. Selesai salat. إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين أضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا